welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar bersama tentang ide pokok. Ide pokok nama lainnya adalah pikiran pokok. Biasa juga kita kenal dengan istilah gagasan pokok. Ide pokok terdapat di dalam kalimat utama. Nah, cara menentukan ide pokok, pertama, kalian harus menentukan terlebih dahulu mana kalimat utamanya. Baru kemudian kita bisa menemukan ide pokok dari kalimat utama yang sudah anak-anak tentukan tadi. Gitu ya caranya. Nah, contohnya, lalat memiliki beberapa bagian tubuh. Pada bagian kepala lalat terdapat mulut yang berbelalai. Kakinya yang berjumlah 3 pasang terletak di bagian dada. Sayapnya tipis seperti selaput dan berjumlah 2 pasang. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah, kita mencari tahu dulu kalimat utama dari paragraf ini. Anak-anak masih ingat? Kalimat utama bisa terletak di awal paragraf, bisa juga terletak di akhir paragraf. Di akhir paragraf memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ada kata jadi, dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, inilah, itulah. Nah, untuk menentukan kalimat utama, anak-anak fokusnya ke kalimat terakhir dulu. Sayapnya tipis seperti selaput dan berjumlah 2 pasang. Memiliki ciri-ciri kalimat utama tidak? Oh, tidak ya anak-anak. Berarti kalimat utamanya terletak di awal paragraf, yaitu lalat memiliki beberapa bagian tubuh. Nah, dari kalimat utama ini kita bisa menentukan ide pokoknya. Ide pokoknya berarti dari paragraf tersebut adalah bagian tubuh lalat. Nah, ini adalah ide pokoknya. Nah, jadi sekarang anak-anak sudah mulai paham kan bedanya antara kalimat utama dengan ide pokok. Ide pokok terletak di dalam kalimat utama. Anak-anak mungkin masih banyak yang salah kaprah nih, mengartikan bahwa ide pokok itu sama dengan kalimat utama. Beda ya anak-anak. Kalimat utama dengan ide pokok itu berbeda. Jadi, ide pokok itu ada di dalam kalimat utama, atau ide pokok itu adalah bagian dalam kalimat utama. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Kita dapat mencegah tanah longsor dengan berbagai cara. Kita bisa membuat sengkedan untuk tanah yang miring. Kita juga bisa menanam pohon di daerah pegunungan. Selain itu, kita bisa memperkuat talut di daerah landai. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah, tadi caranya masih ingat anak-anak? Mencari dulu kalimat utama dari paragraf ini. Untuk mencari kalimat utama, fokuskan dulu di kalimat yang terakhir. Apakah memiliki ciri-ciri kalimat utama di akhir paragraf? Tidak. Artinya, kalimat utama di paragraf ini terletak di awal paragraf. Nah, kita dapat mencegah tanah longsor dengan berbagai cara. Ini adalah kalimat utamanya. Berarti di sini terdapat ide pokok. Ide pokoknya apa, yuk? Ya, ide pokoknya adalah cara mencegah tanah longsor. Ini diambil dari kalimat utama. Jelas anak-anak? Semakin jelas, bagus. Kita masuk ke contoh yang ketiga supaya lebih jelas dan lebih paham lagi. Jika ada siswa yang melanggar aturan kelas, sanksi yang sudah disepakati wajib diberikan kepada pelanggar. Aturan kelas dibuat untuk menunjang ketertiban dan kedisiplinan kelas. Aturan kelas mulai dari piket kebersihan, piket kelengkapan kelas,
aturan kelakuan di dalam kelas, dan lainnya harus didukung oleh semua warga kelas. Oleh sebab itu, aturan kelas wajib ditaati oleh semua warga kelas. Soalnya adalah, ide pokok dari paragraf tersebut adalah titik-titik. Masih ingat kan tadi? Fokuskan dulu di kalimat utama. Kita langsung tertuju pada kalimat terakhir. Oleh sebab itu, aturan kelas wajib ditaati oleh semua warga kelas. Adakah ciri kalimat utama di akhir paragraf? Ya, ada ternyata. Berarti ini adalah kalimat utamanya ya, anak-anak. Nah, di dalam kalimat utama ini baru kita bisa menentukan ide pokoknya. Kira-kira ide pokoknya berbunyi seperti apa? Ya, semua warga kelas wajib mentaati aturan kelas. Pintar. Sudah paham tentang ide pokok? Sama atau beda dengan kalimat utama anak-anak? Beda ya. Jadi, sekali lagi Ibu tegaskan di sini bahwa ide pokok atau gagasan pokok itu terletak di dalam kalimat utama atau merupakan bagian dari kalimat utama. Nah, cara untuk menentukan kalimat utama sudah Ibu sampaikan di video sebelumnya. Jadi, sebelum membahas ke ide pokok, silakan anak-anak pahami dulu tentang materi kalimat utama, supaya lebih jelas. Baik, dari Ibu cukup sekian. Terima kasih anak-anakku sudah menyimak video Ibu dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan semakin paham tentang materi ide pokok. Terima kasih anak-anakku, sampai jumpa di video Ibu selanjutnya. Selamat belajar!